Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nusabbihuhu haqqa tasbih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji kita persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat hingga pagi ini kita bisa bersilaturahim. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan banyu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan pula Allah ringankan lisan kita untuk banyak bersolawat, dan Allah istiqomahkan anggota badan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan sebaik-baik manusia. Kajian ini kita awali dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 110. Surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kejahatan, dan kalian beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab itu beriman, niscaya itu akan baik bagi mereka. Sebagian mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka fasik. Ayat ini menginspirasi kita orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu berpositif thinking, Pak. Untuk selalu bersemangat menjalani hidup ini. Karena Allah mengawalinya dengan fi'il madhi. Di samping itu tujuannya untuk menekankan dan menegaskan, juga menjelaskan bahwa sejak dulu itu, Pak, orang beriman itu terbaik di mata Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ada yang menerjemahkan umat terbaik, ya, yang dilahirkan untuk manusia. Berarti secara takdiri, Pak, Allah memilih kita menjadi bagian dari komunitas sebaik-baik umat itu, kan. Mungkin ada orang yang keberatan lahir dan hidup di akhir zaman ini, ya. Nah, godaan dan tantangannya berat, ya Pak Sarbini, ya.
kenapa saya tidak dilahirkan di zaman Nabi Muhammad saja gitu. Padahal kalau kita beriman kepada takdir Allah, Pak, kita harus bersyukur. Kita dilahirkan di akhir zaman dan Allah menyebut kita sebaik-baik umat. Kita lahir di akhir zaman sebagai seorang mukmin mukminah. Kemudian alhamdulillah juga Allah kasih kita kesenangan untuk taat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mau hadir pagi ini ke majelis ilmu ini kan adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah kan untuk menambah ilmu, setelah itu nanti mengamalkan ilmu. Siapa yang menggerakkan hati kita pagi ini untuk datang ke sini kan? Kalau bukan Allah, itu nikmat. Nah, kalau kita hidup di zaman Rasulullah, ini orang-orang yang apatis ya Pak. Orang-orang yang apatis. Kenapa saya tidak dilahirkan di zaman Rasulullah saja gitu. Nah, kalau Bapak dilahirkan di zaman Rasulullah, jangan-jangan Bapak jadi anak buahnya Abu Jahal, Abu Lahab kan? Nah, sekarang Bapak mukmin, syukuri yang ada. Karena itu given ya Pak. Kita nggak pernah request dilahirkan di akhir zaman ini. Nah, maka ayat ini menjadi penyemangat bagi kita. Kita ini umat terbaik. Minimal dengan keyakinan seperti itu Pak, kita nggak minder kan. Dan hebat sekali agama ini Pak. Sering sekali bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa-bahasa positif kan. Coba Bapak ingat kembali ketika muazin tadi mengumandangkan azan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur ya. Tidak dipakai di situ tidur lebih buruk daripada sholat. Tapi bahasa yang dipakai itu adalah bahasa positif. Karena bahasa positif itu berpengaruh kepada perilaku kita. Kata Pak Hamka, kata-kata dan sikap positif itu menular. Kalau kita ketemu orang, bahasanya positif Pak, baru ketemu dia udah senyum, Bapak tambah seger aja nih. Padahal kita dari rumah itu merasa pusing Pak. Tapi karena ketemu sama orang yang seperti itu, bener Pak, itu jadi obat. Saya melihat Bapak semakin muda aja nih. Walaupun Bapak mungkin merasa tua, beban udah mulai banyak ya Pak Sadriman. Tapi karena kita dikatakan seperti itu ya, itu menjadi obat bagi kita. Tapi ayat ini Pak nggak cukup sampai di situ. Ada amal nyata yang harus kita lakukan. Baru kita benar-benar nih Pak ya. Kalau tadi kan baru konsepnya tuh ya, kita sebaik-baik umat. Tapi kalau tanpa amal, ya konsep ini kan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi rencana tanpa aksi itu kan nol besar ya Pak. Rencana sih banyak tapi nggak ada aksinya. Nah sebaliknya aksi tanpa rencana juga nggak maksimal. Nah aksinya di ayat ini adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian beriman kepada Allah. Jadi tiga ini indikatornya, baru kita dikategorikan sebagai sebaik-baik umat. Kalau kita simpulkan ke dalam bahasa kuat Pak, moto gitu ya, kira-kira peduli dan beriman. Jadi selama orang beriman itu masih peduli dan istiqomah dengan keimanannya, sampai akhir nanti dia akan dianggap sebagai sebaik-baik umat. Makanya Pak, ya kita harus saling mengingatkan untuk peduli ini. Sekecil apapun bentuk kepedulian kita. Makanya salah satu hikmah kita berorganisasi itu adalah mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk peduli itu Pak. Kita lagi malas nih, lagi di rumah karena masih suasana pandemi COVID-19 ya. Kalau nggak ada yang mengingatkan kita, kita kan terlena Pak dengan kesantaian kita itu.
Tapi karena kita punya komunitas, kita diingatkan besok ada pengajian. Nah itu kan peduli. Kita senang yang indah-indah, yang baik-baik, yang bersih-bersih. Tapi coba kalau seandainya di masjid yang bagus ini nggak ada yang peduli, Pak, cuek aja. Makanya bersyukurlah kepada ibu-ibu yang gatal ngelihat yang nggak baik. Ada yang kurang berkenan di hati disampaikan kan. Nah, bapak-bapak yang ditugaskan sebagai pengurus ya Pak, juga harus bersyukur ada yang mau memberikan peringatan itu. Karena ada bahasa juga Pak. Ini pengingatlah untuk kita semua ya, bagi kita-kita yang diberi amanah. Jadilah pengurus katanya Pak, jangan pengkurus. Pengurus bukan pengurus. Kalau bisa ketika kita memegang satu amanah ada yang berubah ke arahnya lebih baik, bukan malah semakin nggak baik. Nah, supaya bisa menjadi lebih baik tentu kita harus saling mengingatkan ya Pak. Karena nggak ada orang itu yang istiqomah selalu. Nah, kita butuh watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan. Tapi semangat yang kita harus bangun ketika mengingatkan itu adalah semangat membangun ya Pak. Bukan semangat meruntuhkan, merobohkan. Nah, di bagian berikut dari ayat ini, seandainya ahlu kitab itu beriman, niscaya itu akan baik bagi mereka. Sebagian mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka itu fasik. Dia tahu yang dibawa Nabi Muhammad itu benar ya. Ajaran Rasulullah itu sesuai dengan ajaran asli agama mereka ya. Tapi karena ego, Pak, sombongan, keengganan mereka untuk mau bergabung, akhirnya kebanyakan mereka itu jadi orang-orang fasik. Tahu kalau itu benar tapi nggak mau mengikuti. Ketika di dalam Islam tahu kalau sholat itu wajib tapi nggak sholat gitu Pak. Tapi kalau di kalangan ahli kitab dia tahu Quran itu benar. Ajaran tauhid yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu hak. Tapi mereka nggak mau mengikuti. Gitu. Nah kebanyakan kan memang seperti itu. Dulu ketika Abu Sufyan berdialog dengan Heraklius ya, Kaisar Romawi, dia dengan jujur mengapresiasi Nabi Muhammad. Dia itu orang baik, menyarankan kepada kami untuk menghubungkan silaturahim, menyarankan kepada kami untuk mau bersatu antar kami. Dengan jujur dia mengaku itu. Tapi kan pada awalnya dia nggak mau mengikuti Islam kan? Kenapa begitu? Ego Pak. Karena dia melihat as-sabiqunal awwalun itu kan kebanyakan minad du'afai wal mustad'afin. Orang-orang lemah dan terpinggirkan. Lemah secara ekonomi, lemah secara sosial politik ya Pak. Lemah juga secara strata. Banyakan kan budak, orang-orang bawah lah, kelas menengah ke bawah. Nah, mayoritasnya kan begitu. Nah sementara mereka itu kelas menengah ke atas kan. Jadi yang di atas ini berat untuk mau nimbrung dengan kelas bawah. Jadi kasta-kastanya masih sangat dominan waktu itu kan. Nah tapi ketika pelan-pelan yang di kelas atas ini bergabung dengan kaum muslimin, beriman gitu ya, barulah mereka itu mulai pede menjadi muslim. Akhirnya Abu Sufyan kan juga masuk Islam. Nah puncaknya itu ketika Umar bin Khattab masuk Islam ya. Ditambah lagi dengan Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi kalau Umar bin Khattab itu kalau bahasa kita sekarangnya ya preman Tanah Abangnya lah Pak. Jadi ketua premannya masuk Islam gitu. Nah akhirnya anak buahnya jadi pede juga untuk menjadi muslim. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga menguraikan ya di banyak kesempatan tentang indikator-indikator lain yang bisa menjadikan kita sebaik-baik manusia itu. Kalau Quran sih
karena dia kitab suci ya. Dia kan Quran hanya membicarakan pokok-pokok persoalan agama ini saja ya. Nah, kalau perinciannya kan adanya di hadis ya, adanya di hadis. Nah, maka pagi ini kita akan sampaikan beberapa di antaranya ya, Pak. Satu, belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar mengajar. Kita harus mempersepsikan diri kita sebagai guru. Kita ini guru. Digugu dan ditiru ya, minimal oleh anggota keluarga kita. Lebih spesifik lagi, guru Quran sepanjang hayat. Tapi sebelum jadi guru kita disuruh belajar dulu kan, mempelajari dan mengajarkan Quran. Jadi kita dimotivasi juga di hadis ini, kalau kita punya ilmu, share atau bagikan ke yang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya itu, ketika kita punya ilmu yang manfaat, jangan disimpan saja, tapi dibagikan ke yang lain. Kemudian berikutnya Pak, kaitannya dengan ini kan orang-orang yang selalu berusaha mengaitkan dan mengikatkan dirinya dengan Quran. Jadi nggak pernah mau lepas dari Quran itu. Karena kalau kita telusuri lebih jauh, kenapa kitab suci kita itu dinamakan Al-Quranul Karim ya? Innahu laqur'anun karim. Nah, di surah Al-Waqi'ah itu. Sesungguhnya dia adalah bacaan yang mulia. Karena semua yang terhubung dengan Quran itu mulia. Quran itu adalah kalamullah ya, firman Allah yang maha mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi paling mulia, melalui perantara malaikat Jibril, malaikat paling mulia. Di Gua Hira, kota Makkah, tempat paling mulia. Pada malam Qadar, waktu paling mulia. Maka siapa saja yang menghubungkan dan mengaitkan dirinya dengan kemuliaan itu akan ikut mulia. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan diri kita ke dalam komunitas kemuliaan itu? Ya peduli dengan Quran. Ya kita baca ya Pak, kita pahami, kita amalkan ya, 3M lah, 3M ya, membaca, memahami, mengamalkan. Membaca, memahami, mengamalkan. Maka kalau ingin hari kita mulia, kalau bisa Pak, mulailah hari itu dengan membaca Quran. Nanti gitu juga malam, mulailah malam itu dengan membaca Quran, walaupun hanya 3 ayat. Mulai pagi dengan membaca Quran sebelum kita membaca ayat-ayat WhatsApp ya. Atau sebelum kita santapan jasmani, mungkin makan, mungkin olahraga, ya santapan rohani dulu ya. Baca Quran dulu. Nah, berarti pagi-pagi itu kita sudah masuk ke dalam komunitas kemuliaan itu ya Pak. Nanti malam juga begitu. Sebelum kita melakukan aktivitas lain, baca Quran dulu. Nah, ingatkan anak-anak kita ya, anggota keluarga kita. Nah, sebelum melakukan yang lain, pegang Quran dulu. Baca Quran dulu. Sampai akhirnya itu nanti menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya Pak, anak kita itu nggak mesti disuruh lagi kan. Dan untuk menciptakan habit,
value budaya itu butuh waktu memang. Sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu olahraga. Tadinya udah six pack ya, Pak. Oh, udah keren dah bodinya. Istirahat 1 tahun, Pak. Nah, itu perut jadi lingkaran lagi gitu kan. Nah, untuk membentuk postur yang ideal kembali itu kan butuh waktu lama. Oh, bisa setahun ya, Pak. Mungkin bisa jadi lebih. Dan latihannya kan harus rutin. Nah, untuk urusan ukhrawi juga begitu. Bapak-bapak yang udah istiqomah salat subuh berjamaah ke masjid, ya. Bapak kemudian istirahatnya agak kelamaan nih karena Covid. Itu ngulangnya lagi itu agak berat biasanya. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu juga istiqomah salat berjamaah di rumah. Karena saya juga menemukan keluarga yang agak sedikit berat salat berjamaah itu. Walaupun ada kesempatan di rumah gitu. Jadi suami istri sholatnya masing-masing. Kenapa kok nggak berjamaah aja? Kenapa kok nggak berjamaah? Harusnya kita kan cerdas ya Pak. Kalau kita melamar pekerjaan disuruh milih mau digaji 27 juta apa digaji 1 juta gitu. Ini si suami milih 1 juta aja deh gitu. Istri akhirnya ngikut juga 1 juta. Harusnya kita milih yang 27 juta, walaupun memang harus bersabar. Bersabarnya gimana? Saling mengingatkan. Pak, udah waktu sholat, yuk kita sholat berjamaah. Ya udah mama wuduk dulu dah. Ya udah Pak, ibu wuduk. Habis itu Bapak ibu ngingatin suaminya lagi. Ayo Pak, kita mulai sholatnya. Dikit lagi ya Mah. Tanggung ya, nulis WA. Nah ibu emang harus berkorban dikit. Berkorbannya apa? Ya nunggulah sejenak. Tunggu suaminya menuntaskan WA ya. Habis itu ingatkan lagi ya Pak. Udah 7 menit nih nunggu nih. Nah, akhirnya suami ibu mau tuh. Pertama. Nah, berapa kali kita mesti melakukan itu baru menjadi sebuah kebiasaan baru. Nanti Bapak Ibu baca risetnya di Google ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah sebuah kebiasaan? Banyak teorinya ya. Ada yang menyebutkan 66. 66 itu 66 hari. Nah, terbaru saya baca buku katanya 27 hari. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep Ramadan, saya sependapat sekali teori yang menyebutkan 60-an itu. Coba Pak, kalau di dalam Ramadan kan ada 2 hadis ya, Bukhari Muslim. Satu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, kemudian yang kedua, siapa yang melakukan qiyam. Jadi siyam qiyam. Siang itu siang hari, qiyam itu kan malam hari. Nah, siapa yang melakukan siam dan qiyam ya dengan iman, kemudian ihtisaban, ada yang menyebut artinya ikhlas, ada juga yang mengartikan ihtisaban itu penuh perhitungan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu ini kalau kita bawa ke dalam bahasa perubahan, jadi kebiasaan lamanya jadi tergerus oleh kebiasaan baru ini ya. Coba di bulan Ramadan kita dilatih untuk nahan lisan. Nah, orang yang hobi bergunjing kalau dia benar-benar menahan bicaranya saat puasa, insya Allah setelah Ramadan nanti jadi kebiasaan baik baru, kebiasaan baru ya. Nggak senang lagi gunjingin orang gitu. Jadi 60 kan Pak? Siam itu 30 hari, siangnya gitu ya. Qiyam itu juga 30 malam. 30 tambah 30 jadi 60. Jadi kalau kita berlatih selama sebulan siang dan malam, insya Allah kebiasaan buruk kita akan berubah menjadi kebiasaan baik. Tapi kalau seandainya istiqomahnya cuma 2 pekan, terinspirasi oleh pengajian,
Katanya sholat berjamaah itu keistimewaannya banyak banget. Akhirnya mulai mencoba untuk ke masjid. Tapi 2 pekan muncul lagi nih futurnya, malasnya. Nah, akhirnya ngikutin malas dulu 1 pekan. Nah, ngulangnya lagi itu Pak, butuh proses lagi. Nah, ini perlu dicoba ya Pak, benar apa enggak teori ini. Tapi yang namanya teori Pak kan bisa berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Bisa cocok untuk yang lain, belum tentu cocok untuk kita. Nah, banyak sekali Pak dalil-dalil yang menyebutkan tentang kemuliaan kita bersama Quran. Di antaranya misalnya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Jadi syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Jadi Quran itu nanti akan menolong sahabatnya. Berarti tidak semua orang dong ditolong. Kalau berdasarkan teks hadis ini tidak semua. Yang ditolong itu adalah sahabatnya. Sahabat Quran itu tentu orang yang benar-benar dekat dengan Quran kan. Ngaku sahabat, tapi berkomunikasi setahun sekali, itu bukan sahabat namanya. Ya sahabat itu kan intens ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya siapa sahabat bapak-bapak, ibu-ibu, dari kalangan manusia maksudnya ya. Ya kalau bapak ibu memang punya sahabat, langsung bisa menyebutkan karena memang komunikasinya intens. Tapi kalau bapak ibu nggak punya teman spesial ya, sulit juga untuk segera menjawab. Saya pernah bertanya kepada seorang teman, bapak siapa sahabatnya? Saya gituin. Nah, dia spontan menyebut Pak Hartono. Perasaan kita intens berkomunikasi baru beberapa hari gitu ya. Tapi dia spontan menjawab Pak Hartono gitu. Nah, idealnya sahabat itu ya memang sudah sejak lama kita intens berkomunikasi ya. Nah, orang yang menjadi sahabat Quran adalah orang yang intens berkomunikasi dengan Quran. Ini kalau bisa memang tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadilah sahabat-sahabat Quran. Sahabat-sahabat Quran itu akan menjadi ahlullah, keluarga besar Allah. Karena Quran itu kalamullah. Jadi orang yang menjadi sahabat Quran otomatis dia akan menjadi mulia. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim juga mengutip, bagaimana mungkin orang yang di dalam dirinya banyak ayat-ayat Quran disentuh sama api neraka ya, nggak bakal berani bahasanya gitu ya. Api itu menyentuh fisik yang di dalamnya ada Quran ya. Ini kan motivasi juga ya Pak. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, syukur-syukur kalau bisa menghafalnya gitu ya. Nah, bagaimana mungkin api yang ditugaskan Allah untuk menyiksa akan menyiksa orang yang dalam dirinya ada Quran? Nah, yang kedua, berakhlak mulia. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di mata Allah dan di mata manusia, orang baik itu kan biasanya disenangi banyak orang ya. Dan disenangi juga oleh penduduk langit. Allah senang, malaikat senang. Ada yang menarik di sini Pak. Hadis menyebut budi pekerti, etika, moral, sopan santun itu dengan kata akhlak. Katanya nggak ada Pak padanan kata yang tepat di dalam bahasa kita untuk akhlak ini.
Akhlak ya akhlak. Walaupun memang akhir-akhir ini dipopulerkan bahasa karakter gitu kan, tapi nggak bisa disamakan dengan akhlak ini. Karena akhlak ini bahasa itu syamil, dia mencakup segala hal ya. Nah, kata Al-Imam Al-Ghazali, kata akhlak itu seakar dengan kata khalaqa, mencipta. Mencipta. Allah disebut khaliq karena memang dia pencipta. Ketika Allah mencipta, cukup baginya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Cepat, Pak. Akhlak juga begitu. Respon spontan yang keluar dari diri seseorang. Makanya akhlak itu ada dua kan, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah, ada yang mulia, ada yang tercela. Karena respon spontan orang itu bisa baik bisa buruk. Ketika kita kaget, astagfirullahaladzim, nah itulah akhlak dia. Ketika dia mendengar gunjingan orang tentang dirinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa saya. Kalau itu yang keluar, Pak, mulia sekali akhlak. Bapak kemarin digunjingin tuh sama si fulan ya. Nah, biasanya orang kan penasaran tuh, apa katanya gitu. Semakin Bapak ngorek, semakin Bapak diracuni oleh informasi itu. Makanya Pak, kalau Bapak diinfokan tentang hal-hal seperti itu, kalau saran saya sih, nggak usah ceritanya begitu-begitu. Udah kita ngomongin yang lain aja. Kan itu racun, Pak. Apa yang masuk ke sini, apa yang masuk ke perut ya, apa yang masuk ke sini itu sama bahayanya. Kata-kata buruk, informasi buruk masuk ke ke otak kita ya, itu akan meracuni tubuh kita. Walaupun yang dikatakan itu belum tentu benar, tapi ketika kita ngelihat yang bersangkutan, udah suuzon aja. Nggak nyangka ya, Pak Haji sebaik itu ngata-ngatain saya juga di belakang. Padahal kan belum tentu fakta. Nah, respon kita kan bisa nggak benar ya, Pak. Dasar ya, Pak Haji itu nggak nyangka. Nah, Nabi itu diutuskan untuk liutammima sholihal akhlak atau liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Aslinya fitrah kita itu kan baik, Pak. Nah, Nabi ingin kalau bisa nih spontan kita itu juga mulia gitu. Makanya di dalam hadis disebutkan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu ketika pertama kali kita mengalami sesuatu. Kalau setelah 3 hari dia bersabar, semua juga bisa begitu. Makanya orang sabar itu indikator utamanya ketika dia mengalami musibah, dia langsung ngucapin innalillahi wa inna ilaihi, baru dia dicatat sabar. Tapi kalau dia marah-marah, maki-maki, ngomel-ngomel ya, nyala-nyalahin, ya dia udah tidak punya bibit sabar. Nah, setelah 2 hari setelah itu dia diingatkan nama istrinya, udahlah Pak, sabar aja, Allah itu kan maha baik, kalaupun sekarang hilang insyaallah nanti ada gantinya. Iya ya, kita harus bersabar. Itu kan udah beda, Pak. Makanya hadis pesankan sabar itu ketika pertama kali kita mengalami sesuatu. Makanya tanam dulu bibitnya, walaupun setelah itu nanti ada masalah dengan kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ada bibit sabar yang kita udah punya nih. Nah, walaupun nanti dalam perjalanannya tergerus sih, Pak. Kita diprovokasi sama setan. Masa iya sih gitu ya. Masa ini sih. Akhirnya kita mungkin komentar. Nah, habis itu kita sampaikan lagi ke Allah, ya Allah, maafkan aku. Nah, mudah-mudahan bibit tadi itu enggak mati, tetap tumbuh dia. Nah, jadi akhlak itu kira-kira begitu ya, Pak. Respon spontannya yang keluar dari diri seseorang tanpa butuh banyak pertimbangan. Sebagaimana Allah menciptakan spontan ya, Pak. Tanpa butuh banyak pertimbangan.
Nah, kalau orang itu baik karena diingatkan terus, ya itu akhlaknya belum mulia. Kalau bisa spontan kita itu mulia gitu. Nah, ini harus ada riyadhah dan mujahadah. Kita harus terus latihan. Latihannya sampai kapan dan berapa lama? Ya seumur hidup. Kita harus terus berlatih ya Pak, untuk bisa memunculkan dan mengeluarkan respon spontan ini. Nah, pengajian-pengajian seperti ini diantaranya kan untuk mengingatkan kita ke situ ya Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau bisa ada sesuatu yang nggak enak ya. Nah, kita mengembalikannya kepada Allah. Karena memang Pak, Masya Allah dan masalah itu kalau di dalam bahasa Indonesia tipis sekali bedanya ya. Nah, orang yang mengembalikan sesuatu kepada Masya Allah, kenapa saya diperkatakan? Nah, satu lagi masalah. Masya Allah masalah. Masya Allah masalah. Nah, satu Masya Allah, satu lagi masalah. Apa aja bagi dia masalah. Orang nggak senyum masalah. Tapi bagi orang yang nggak menganggap itu masalah, Masya Allah, kenapa ya Bapak itu kok nggak senyum hari ini ke saya? Jangan-jangan dia lagi sakit gigi ya Pak. Jangan-jangan tadi dia dimarahin sama istrinya. Jangan-jangan dia tadi kesempet ke jalan ke sini. Ya Masya Allah. Satu lagi masalah, semuanya masalah. Nah, orang yang menjadikan semua jadi masalah, lelah dia. Capek lah. Tapi kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah, Masya Allah. Masya Allah ya. Ma itu apa? Sya'a itu kehendak atau ingin. Allah. Sesuatu itu terjadi karena kehendak dan keinginan Allah. Nah, kita hari ini mulia, dihormati karena Allah masih menghendaki kita dimuliakan. Jadi satu saat nanti Allah menguji kita juga ya Pak. Ada sesuatu lalu akhirnya orang tidak lagi menghormati kita. Tapi bagi orang beriman, karena akhlaknya tadi udah mulia, mau sedang mulia atau sedang tidak mulia, dia terus berusaha menampilkan akhlak mulia. Saya teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang terus berbuat baik kepada seorang preman yang selalu menghina dia. Pokoknya selalu aja ngerecokin Imam Ahmad bin Hanbal. Sekian tahun lamanya itu Pak. Sampai pada akhirnya preman ini insaf, hijrah gitu kalau bahasa sekarang ya. Jadi preman insaf, preman hijrah. Setelah dia hijrah, dia dialog sama Ahmad bin Hanbal. Kata dia, kira-kira begini, wahai Imam Ahmad, kenapa Anda itu terus saja berbuat baik kepada saya, sementara saya terus berbuat jahat ke Anda gitu? Terus apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Saya berbuat baik kepada Anda itu bukan karena Anda membalas perbuatan baik saya itu dengan kebaikan pula, tapi saya berbuat baik kepada Anda itu karena Allah yang memerintahkan saya untuk berbuat baik. Jadi dia berbuat baik itu karena yakin berbuat baik itu adalah perintah Allah gitu. Jadi dia melakukannya karena Allah, bukan karena si preman itu baik ke dia. Oh, luar biasa kan Pak. Jadi walaupun mungkin Pak Ibu, saudara kita yang kita bantu itu nggak baik ke kita ya, nggak menghargai kita, malah memperkatakan yang buruk-buruk tentang kita, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak kita. Apakah Bapak Ibu akan menstop subsidi atau bantuan-bantuan Bapak Ibu kepada saudara Bapak Ibu itu? Kalau Bapak Ibu menghentikan subsidi, berarti Bapak Ibu masih melakukan kebaikan karena orang itu baik ke kita, bukan karena Allah. Nah, kalau dalam ilmu tauhid itu masih dikategorikan sebagai syirik Pak. Walaupun memang tidak boleh disebut syirik. Kenapa dikatakan syirik? Dia berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena orang itu baik ke dia. Diuji oleh Allah, orang itu suatu waktu nggak baik ke dia. Apakah dia masih berbuat baik? Kalau dia menghentikan berbuat baik kepada yang bersangkutan, berarti kan dia berbuat baik kepada orang itu karena orang itu juga berbuat baik kepadanya. Nah, sampai begitu akhlak yang diteladankan oleh ulama salafus soleh, ulama dulu gitu. Nah, jadi ya Allah is everything. Allah saja.
Pak, itu terlalu berat, terlalu tinggi. Namanya kajian kan harus kita sampaikan seperti itu ya. Apakah Bapak sudah begitu? Kita kan sama-sama belajar. Ada kajian menarik yang disampaikan oleh Gus Baha ya, yang lagi viral juga tuh ya, Gus Baha itu. Saya senang sekali dengerin. Orangnya hafiz 30 juz. Ngajinya saya banyak dapat ilmu-ilmu baru, pencerahan-pencerahan baru dari Gus Baha itu. Nah, di antaranya begini. Ustadz-ustadz itu kan sering ceramah. Ngomong di mana-mana. Apakah ustadz itu sudah mengamalkan semua yang dikatakannya? Terus kata Gus Baha begini. Maksudnya itu Pak, apakah dengan dia tidak mengamalkan semua yang dia katakan dia harus berhenti berceramah? Ya? Tidak begitu cara kita berpikir dan memandangnya. Cara berpikirnya begini. Ketika misalnya di Fatwa Tarjih Muhammadiyah disebutkan rokok itu haram. Sementara bapak-bapak yang berceramah masih merokok. Apakah bapak tidak boleh mengatakan isi fatwa itu yang menyebutkan bahwa rokok itu haram? Kan tetap boleh menyampaikan. Walaupun bapak belum mengamalkannya. Atau ada sesuatu yang haram dalam agama ini. Gunjing ini haram, tapi kita kadang masih bergunjing. Apakah karena kita merasa masih bergunjing, bapak nggak mau mengatakan kepada orang yang hobi bergunjing, jangan gunjing, gunjing itu haram? Kan nggak juga. Jadi ketika kita tidak mengamalkan, itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mengatakan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus disuarakan Pak. Walaupun kita belum istiqomah mengamalkannya. Bapak jarang-jarang sholat berjamaah ke masjid. Boleh nggak mengatakan sholat berjamaah ke masjid itu apa bahasanya Pak? Bapak menyebutnya apa? Wajib apa sunnah muakkad? Bagi bapak-bapak. Ya mungkin kalau mau agak lebih tegas wajib gitu ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal menyebutnya wajib. Kalau Imam Syafi'i menyebutnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu adiknya wajib. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Nabi nggak pernah meninggalkannya, itu sunnah muakkad. Tapi tidak ada hukum spesifik yang menyebut dia wajib. Kalau ada orang yang menyebut sholat berjamaah wajib, itu nggak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik ya Pak, bahwa sholat berjamaah itu wajib. Hanya saja dulu Abdullah bin Umi Maktum ditegur sama Nabi itu kan, ya Rasulullah, saya ini buta, nggak ada yang nonton ke masjid. Apakah saya tetap harus sholat berjamaah ke masjid? Asami'atan nida, kata Nabi, apakah kamu dengar azan dikumandangkan? Dengar ya Rasulullah. Datanglah ke masjid walaupun harus dengan merangkak. Nah dari kata-kata itulah kemudian muncul hukum. Ada yang menyebut wajib. Orang buta aja nih, ya, nggak ada yang nuntun dia ke masjid, gelap gulita belum ada listrik begini gitu kan. Disuruh datang sama Nabi ke masjid. Nah disimpulkan hukumnya Nah, tapi ulama-ulama lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, karena tidak ada dalil spesifik yang menyebutnya wajib, dia hanya sampai berani mengatakan sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan, karena Nabi itu tidak pernah sholat sendiri, Pak. Sholat wajib ya. Makanya dulu kami di pesantren, Pak Ki itu selalu mengingatkan kita. Hampir tiap hari diingatin tuh. Dan itu akhirnya menjadi slogan pesantren, la tusallu illa bijama'atin. Jangan sholat kecuali dengan berjamaah. Pokoknya santri-santri itu wajib berjamaah. Kalau ada yang ketiduran sholat subuh Pak, kadang kiainya sendiri yang naik ke kamar itu, membawa air disiram sama dia santri. Disiram sama dia santri. Makanya saya yakin banyak teman-teman itu yang berkesan nih kan, kiai sampai begitu tuh. Kayaknya datang ke naik ke kamar-kamar itu, ada santri lagi ngorok aja tuh subuh gitu, disiram sama dia. Makanya saya ingat betul tuh slogannya.
jangan pernah sholat kecuali dengan berjamaah. Nah, terus yang kedua an-nizamu wan nazafah, disiplin dan bersih. Nah, beliau akhirnya mengeluarkan juga kata-kata begini, saya berhasil mendidik kalian ilmu hadis ini, tapi saya tidak berhasil mendidik kalian untuk bersih. Karena ternyata untuk menerapkan hidup bersih di pesantren itu agak rumit, berat. Walaupun slogannya itu disiplin bersih, tapi untuk benar-benar menerapkan bersih, hidup bersih itu agak susah ternyata. Itu kata beliau, saya berhasil mendidik kalian ilmu hadis karena memang spesial istilahnya hadis, tapi saya gagal atau tidak berhasil mendidik kalian untuk bersih. Akhlak ya Pak. Nah, makanya bapak-bapak tunda responnya, tunda sesaat responnya. Ya, kalau kita mengalami sesuatu belum mampu untuk refleks dengan baik gitu ya, astagfirullahaladzim, belum mampu, tahan sejenak untuk berkomentar. Makanya ada yang menyebut sabar itu menunda respon, Pak. Sabar itu menunda respon. Kalau dalam bahasa Arab, sobaro itu artinya menahan ya Pak Sadriman ya. Jadi menahan. Apa yang kita tahan? Lisan kita, kemudian anggota badan kita, termasuk menahan hati. Hati harus ditahan untuk tidak cepat-cepat bersuuzon. Lisan ditahan supaya tidak ngomong yang negatif. Anggota badan juga begitu, saya pukul nanti. Nah. Jadi menunda respon. Jadi sabar itu menunda respon. Rem sejenak, rem dulu baru komentar. Ya. Karena orang yang tergesa-gesa memberi respon itu sering menyesal. Reaksioner bahasanya ya, cepat banget bereaksinya. Tahu-taunya info tadi itu keliru, Pak. Dia udah terlanjur bereaksi ya. Nah, jadi sekali lagi ini penting menurut saya dan menarik ya. Sabar itu menunda respon. Itu jadi ilmu buat kita semua. Sabar itu menunda respon. Nah, yang ketiga, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kalau orang kita bilang kayak ubi ya Pak, di mana saja dia bisa tumbuh dan memberi manfaat. Ubi itu nggak ada bagiannya tidak bermanfaat. Atau kelapa ya Pak. Kelapa semua yang ada pada diri dia itu bermanfaat. Nggak ada yang nggak manfaat. Nah maka kalau bisa kita mirip dengan kelapa dan ubi. Kalau ubi tadi kita mengambil hikmah, di mana saja dia bisa tumbuh, di mana saja dia bisa hidup dan memberi manfaat, di mana saja di di kehidupan ini orang sukalah sama ubi. Jadi ilmu ubi ditaruh di serpong, hidup berkembang dia di situ. Nah, ditaruh di padang sana dia juga hidup dan berkembang dia di situ. Jadi hidup nggak sekedar hidup ya Pak, tapi hidup yang bermanfaat. Kerja tidak sekedar kerja, karena kerbau di sawah juga bekerja ya. Kata Hamka kan begitu. Kita kalau bisa kerjanya menjadi ibadah dan memberi manfaat. Jadi keberadaan kita itu kalau bisa menggerakkan yang lain ya. Jadi kalau kita ada di situ, ada manfaat yang dirasakan orang dari diri kita. Nah, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah yang bermanfaat. Nah, sekarang ya kita sendiri yang mengukur diri kita ya Pak. Komunitas bapak-bapak kan banyak.
Apakah Bapak sudah memberi kontribusi positif di situ ya? Atau keberadaan Bapak itu ka'adamihi, jadi wujuduhu ka'adami, ada dan tiada dia itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Dan kata para ulama, orang itu dilihat baik atau buruk akan terbaca saat kematiannya. Ya, kalau dia mati, banyak orang yang tergerak hatinya untuk ngurusin jenazahnya. Itu menjadi salah satu indikator ya, orang itu baik, orang itu manfaat. Karena Bapak ingat hadis ya, kalau orang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang ya Pak, dan 40 orang itu tidak melakukan syirik, maka yang dimohonkan orang itu untuk jenazah diijabah Allah. Di hadis lain, kalau disolatkan oleh 100 orang, semuanya memohonkan syafaat pertolongan Allah untuk yang bersangkutan. Kan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Illa ya, melainkan mereka semua itu akan doa-doa mereka itu akan dijabah dan syafaat yang mereka mohonkan akan dikabulkan Allah. Makanya kita sering mendengar ya Pak, kalau disolatkan oleh 40-100 orang gitu ya, maka dia bebas dari azab kubur ya, gitu bahasanya Pak. Ya kalau Allah sudah mengampuni, pasti nggak dia azab lagi. Yang menyebabkan orang diazab itu kan dosanya Pak. Pahalanya nggak banyak, tapi dosanya nggak ada, diampuni sama Allah, ya nggak diazab dia. Ada orang pahalanya banyak banget, tapi dosanya ada yang tidak diampuni oleh Allah. Nah itu kan yang menyebabkan dia. Nah kira-kira begitu logikanya Pak. Nah kenapa orang yang meninggal di hari Jumat ada keistimewaan khusus ya, bebas dari azab kubur? Karena pasti kalau meninggal hari Jumat yang mensolatkannya banyak, rata-rata kan begitu. Bapak-bapak nanti lihat di YouTube, saya terbaru dikirimin teman, akhirnya saya share ulang itu, ketika Kiai Haji Solahuddin Wahid meninggal, Gus Solah, itu yang ngurusin jenazahnya ribuan orang ya, bener-bener rame ngurusin jenazahnya. Saya lihat juga video pendiri pesantren Tamboro ya, nanti ceklah di YouTube ya, kematian-kematian kiai-kiai di pesantren-pesantren lama itu, pesantren Lirboyo, pesantren Timbu Irang, kemudian pesantren Tamboro itu Pak. Masya Allah yang ngurusin jenazah itu mungkin yang kerekam ya, yang kerekam kamera. Saya yakin yang lain-lain juga banyak. Saya baca Ibnu Taimiyah itu kan meninggalnya di penjara ya. Imam Ahmad bin Hambal itu juga lama di penjara. Penguasa sangat benci kepada dia. Tapi di hari kematian Ibnu Taimiyah itu katanya Pak, toko-toko, kantor-kantor pemerintahan tutup. Jadi ternyata Pak, walaupun secara kenegaraan ya, kekuasaan tidak suka kepada ulama itu, tapi hati-hati mereka itu terikat dengan ulama itu. Ya kan banyak nih yang nggak senang sama si fulan misalnya, tapi hatinya terhubung. Nah, hablum minallah ya, hubungan yang dihubungkan oleh Allah itu kan kuat. Nah, makanya karena mereka itu magnet ya, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal itu magnet. Jadi ketika dia meninggal ketahuannya, orang tergerak hatinya untuk ngurusin jenazahnya. Nah, sekarang Pak, kalau kita mati kira-kira siapa yang mau datang ngurusin jenazah kita? Atau jangan-jangan kita kesusahan nanti, siapa yang mau nyolatin nih, siapa yang mau ngimamin nih? Itu pertanyaan besar untuk kita. Makanya saya sering mengingatkan bapak-bapak, istiqomahlah sampai akhir di masjid kita ini. Boleh ikut pengajian. Sekarang ada pengajian ustadznya bagus di sana ya. Ustadz apalah namanya. Silakan ngaji di situ. Tapi komunitas kita ini jangan tinggalkan. Karena hidup ini bukan sekedar cari ilmu, tapi cari barokah. Apalagi sekarang kita bisa dapat ilmu dari mana-mana Pak. Bapak Ibu bisa tinggal pilih ustaz. Di YouTube kan tinggal pilih ustaz. Mau ngaji dulu sama Ustaz Adi Hidayat.
Tapi kalau bapak ibu meninggal nanti, kira-kira jamaah Ustaz Adi Hidayat yang di YouTube itu datang nggak ngurus jenazah kita? Tapi kalau bapak ibu istiqomah di sini sampai akhir, sampai ada pengumuman Inna Lillahi, insya Allah kita tergerak ya Pak. Minimal bapak-bapak ini datang nyelenggarain jenazah ibu-ibu. Kan kadang ada orang yang begitu ya. Oh di Bintaro ngajinya bagus misalnya, ustadznya keren-keren. Tapi saya tanya juga, ibu kenal nggak sama teman samping kiri kanan? Nah itu kelemahannya Pak. Kita ngaji ke sana itu nggak saling kenal. Tapi jamaahnya banyak, yang datang itu rame. Ujung-ujungnya nggak ngaji lagi di sini misalnya gitu. Alasannya di sini ya ustadznya gitu-gitu aja ilmunya. Kalau ustadz sana kan tamat Madinah, tamat Mesir. Bagi saya, kalau ada yang punya fikrah baru seperti itu ya, perlu agak diluruskan dikit. Silakan ngaji di mana-mana, tapi rumah kita jangan tinggalkan. Raudatul Istiqlal ini rumah bapak ibu. Mentang-mentang ada rumah orang lain yang lebih baik, kita tinggalkan rumah kita. Habis itu kita hina-hina rumah kita. Kita nggak mau lagi datang ke rumah kita. Oh bahaya begitu. Nanti giliran mati, ya karena bapak-bapak orang baik, saya mau datang juga ya. Tapi bisa jadi nanti, ya orang-orang itu karena memang ngajinya tidak terhubung hati-hatinya, dia hanya terhubung dengan ustadznya gitu. Nah, khawatirnya nanti ketika kita meninggal dunia, nggak banyak yang tergerak untuk ngurusin jenazah kita. Nah, yang keempat, baik membayar hutang. Khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar atau mengembalikan hutang. Kalau bapak ibu berhutang, kalau bisa bayarnya dilebihkan. Hutang 2 juta, nanti dibayarnya 2.200.000. Nah, itu dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Tapi ingat, seburuk-buruk pemberi piutang adalah orang yang memberi piutang tapi ia mensyaratkan agar ketika dibayar dilebihkan. Nah, itu kan jatuhnya jadi riba ya Pak. Saya mau minjamin ibu nih 100 juta. Tapi karena ini uang yang biasa saya putar, Bu, mohon nanti ketika dikembalikannya 110 juta. Ibu setuju kan? Nah, saya setuju Pak, karena orang itu lagi butuh kan. Nah, kelebihan yang dipersyaratkan ketika akad itu kan namanya riba ya kan. Nah, jadi seburuk-buruk dia. Kayaknya Bapak Ibu, kalau kita berutang ke yang lain, nah, lebihkanlah saat membayarnya. Kemudian berikutnya, jangan menunda-nunda membayar hutang. Karena kata Nabi kita kan, dosa-dosa itu diampuni Allah. Khusus untuk orang yang mati syahid, illad dain ya, kecuali hutang. Jadi orang yang mati syahid saja hutangnya tidak dimaafkan Allah, apalagi kita yang matinya mati biasa gitu. Jadi kita akan mengalami kendala nanti saat kematian manakala kita meninggalkan hutang. Makanya ayat terpanjang dalam Quran itu adalah ayat tentang hutang piutang. Surat apa tuh Pak Sarmi? Al-Baqarah 282 kalau salah ya. 1 halaman penuh itu kan? Iya, yang tentang hutang piutang. Coba nanti Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu. Masya Allah, luar biasa. Salah satu yang menginspirasi saya karena saya pernah mengalami dulu. Riwayat yang dikutip di situ. Siapa yang memberi hutang kepada orang lain, lalu ketika jatuh tempo orang itu nggak mampu membayar hutangnya, maka orang yang meminjamkan itu dihitung bersedekah sebanyak itu setiap hari. Kemarin saya ngisi pengajian di kompleks saya ini, di Villa Dago. Akhirnya ada bapak cerita, saya ditipu Pak Artono 2 miliar. Saya udah urus sampai ke Mabes Polri, tapi sampai sekarang nggak jelas juga akan berhasil apa enggak tuh ditagih.
Ini ternyata ada orang yang ditipu sampai segitu banyaknya. Nah, saya di kajian itu mengingatkan, ya kalau kita memberi utang, lalu ketika jatuh tempo orang itu nggak mampu bayar, maka kita dihitung sedekah sebanyak itu sampai dia bayar utang kita. Itu masih ada itikat baik dari orang yang meminjam kan. Nah kalau ini ditipu, insya Allah lebih mulia dari itu kan. Maka kalau bapak-bapak ada yang ditipu 5 juta, 10 juta, bisa jadi itu cara Allah menakdirkan bapak untuk masuk surga dari babus sedekah, pintu sedekah. Coba pak, sedekah tiap hari 10 juta. Ada nggak orang kaya yang bisa? Sekaya-kayanya orang mungkin belum ada yang berani mungkin begitu. Tiap hari pak, pokoknya dia tiap hari sedekah 10 juta. Apalagi kalau 100 juta ini. Nah, hikmah berikutnya di situ, hati-hati memang dalam melakukan utang piutang. Makanya ayatnya paling panjang karena yang paling banyak bikin masalah itu masalah fulus itu. Kalau melakukan utang piutang kita disuruh mencatat atau menulis dengan siapapun. Ingat Bapak Ibu. Oh itu kan teman akrab saya, dia ustadz mau apa? Quran nyuruh kita nulis. Kalau melakukan utang piutang tulis. Ya nanti kan gak enak pakai ditulis-tulis segala. Quran nyuruh begitu. Nanti kalau kita meminjamkan ke dia, 3 hari berikutnya dia meninggal, kita nagih ke keluarganya, ditanya mana buktinya. Akhirnya kita gigit jari kan, masalah lagi. Tapi kalau ada buktinya Pak, ini buktinya kan. Islam itu hebat, dia udah mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi kan. Terus berikutnya kalau bisa catatan hutang itu ada saksinya kan Pak. Di situ disebut begitu. Jadi kalau ngutangin ke orang harus ada saksinya. Makanya Bapak yang sekarang punya hutang, catat utangnya itu, kasih tahu ke keluarganya, mungkin istri atau suaminya gitu, atau anaknya. Ini utang-utang papa, ini utang-utang mama ini. Nanti kalau kita meninggal, ada yang memikirkan dan membayarkan utang kita. Tapi kalau kita diem kan, ya termasuk piutang. Kasih tahu ke keluarganya, ya, supaya orang tidak terkendala gara-gara kita. Kan bahaya juga Pak. Kita menyebabkan orang jadi bermasalah gitu, karena kita tidak mau terbuka. Ya, misalnya Bapak memang diamanahi mal yang banyak, hartanya banyak, hidupnya dimudahkan oleh Allah sehingga usahanya berjalan lancar. Nah, akhirnya banyak orang yang ngutang. Nah, ini risiko jadi orang kaya ya. Kalau kita kaya pasti banyak yang ngutang ke kita. Nah, kalau ibu bapak sakit hati orang ngutang ke bapak ibu, itu sama aja bapak tidak ridho dengan takdir Allah kaya ya? Kan ada juga orang kaya sakit hati dia kalau orang ngutang ke dia. Memang begitulah konsekuensi jadi orang kaya. Ya kalau ada orang yang dimudahkan hidupnya, tadinya kan mohon sama Allah tuh, ya Allah mudahkan hidupku ya Allah. Akhirnya orang hidupnya dimudahkan, anak-anaknya sukses, bisnisnya lancar. Giliran dia sudah jadi orang kaya, Allah gerakkan hati orang untuk kenapa kok ke ibu orang itu datang nggak ke bank aja gitu. Nah, tapi dia kemudian membuat alasan-alasan yang nggak masuk akal. Oh maaf ya, bisnis lagi nggak begini-begini, padahal duitnya banyak. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat kaya yang Allah beri. Tapi kan saya sudah berzakat. Zakat mah kewajiban. Zakat mah kewajiban. Itu memang udah seharusnya. Ini nih orang-orang yang datang minjem ini, siapa yang menggerakkan hati orang itu? Kok ke ibu sih datangnya? Kok nggak ke yang lain gitu? Hati-hati juga Pak Ibu. Minta kaya, udah dikasih kaya. Ketika udah dikasih kaya, nggak mau ngutangin orang. Alasannya apa? Oh, saya udah berkali-kali kena sama orang itu. Coba dihitung, udah berapa kali kena? Dihitung-hitung baru 2 kali. Orang itu baru ngutang 2 kali ke dia. Memang 2 kali ngutang itu selalu terlambat. Ini kalau udah 100 kali minjam baru ngomong banyak. Ini saudaranya baru 2 kali minta, dibilang berkali-kali minta mulu. Jahat betul lisan kita kadang ya Pak. Padahal Allah ngasihnya. Iya.
Nah, yang kelima, ini yang terakhir mungkin untuk hari ini. Sebenarnya ada 11 poin ya. Nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya karena ada info mau rapat ya, Pak. Mau rapat ya. Yang kelima, dirindu kebaikannya. Jadi sebaik-baik kita itu adalah orang yang dirindu kebaikannya. Dirindu ya. Khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling dirindu kebaikannya dan orang lain aman dari keburukannya. Pak, kita ingin dikenang seperti apa? Itu kan kita yang mengusahakannya. Ibu di rumah tangga ingin dikenang oleh anaknya seperti apa? Kalau kita meninggal, kira-kira anak kita akan mengingat kita dari sisi apanya gitu. Makanya banyak orang yang memuji Soekarno, Pak. Walaupun memang negatifnya juga ada ya. Tapi ketika orang menyebut Soekarno, orang yang kebayang di pikiran kita nih anak-anak muda ini yang baik-baiknya. Kenapa begitu? Beliau itu kan pemikir besar ya. Beliau itu konseptor, beliau itu orator, kemudian eksekutor. Konseptornya Hatta ya. Kalau Hatta itu kan konseptor. Kalau Soekarno itu eksekutornya ya. Makanya Dwi Tunggal ya. Karena itu orang panggung. Coba Bapak Ibu lihat. Dia itu membangun ikon-ikon yang dikenang sepanjang hayat ya. Coba baca sejarah pembangunan Istiqlal. Istiqlal itu kan dibangun sama Pak Soekarno di era Pak Karno ya. Coba lihat penentangan-penentangan dilakukan oleh orang-orang ketika Soekarno membangun Istiqlal kan. Dia nggak peduli. Saya Muslim, saya punya kepentingan membangun masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Walaupun ditentang oleh komunis, nggak peduli deh, bodoh amat. Sekarang Istiqlal itu menjadi ikon di negara kita ya. Dia bangun Monas ya. Dia bangun Istora. Walaupun beliau meninggal, orang masih mengenang jasa-jasa dia kan. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan keluarga kita, Pak, dengan kita sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai ibu, kita akan dikenang seperti apa ya, kitalah yang mengikhtiarkannya sekarang. Nah, coba nanti tanya anak Bapak Ibu, "Nak, kalau ibu meninggal nih, apa yang akan kamu kenang dari ibu?" Coba kamu pikirkan 3 saja. Nah, anaknya nyebut mama cerewet. Nah. 1, 2 anak. Mama pemarah. 2 gitu. Yang ketiga anak. Kalau itu yang dikenang, Pak, sedih kita kan. Tapi coba kalau yang dikenang, mama itu penyejuk hati saya. Pokoknya kalau saya punya masalah, mah, saya ke mama. Masalah itu jadi serasa kecil. Nah, kalau itu yang dikenang dari kita. Nah, saya karena tahu teori ini, saya tanya juga ke anak saya. Anak saya Nabil namanya. Bil, apa yang abang kenang dari ayah? Sholat. Emang kenapa? Ayah selalu ngingatin sholat. Gitu. Pagi saya begitu, Pak. Sholat. Dari kecil saya gendong anak saya itu ke masjid. Alhamdulillah tuh. Walau alam nanti akhirnya dia akan seperti apa. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya itu sekarang udah naik kelas 5 nih. Dia selalu ke masjid kalau sholat itu. Karena dulu dari kecil saya gendong masjid. Pagi subuh saya gendong. Nah, saya melihat iya ya, mudah-mudahan ini berkah ya. Walau akhirnya kita tidak tahu. Hasil akhir kita tidak tahu. Tapi sekarang saya masih melihat anak saya ini perlu dengan sholat. Nah, terus apa lagi? Nah, disebutilah beberapa ya. Nah, saya tanya juga anak saya yang cewek. Anak saya yang cewek itu 5 tahun. Apa yang ada ingat dari ayah? Jilbab. Nah, itu ngomong jilbab. Pokoknya tidak boleh keluar rumah kalau nggak berjilbab. Jadi anak saya yang kecil itu kalau keluar rumah pasti berjilbab. Pokoknya nggak boleh nggak berjilbab.
Ini kakaknya udah lari-lari keluar ya, dia kepengen ngikut, udah lari juga keluar kan, nyampe di pintu ingat belum pakai jilbab, dia balik lagi nyari jilbab. Kenapa begitu? Ya kita berusaha menanamkan itu. Nah, makanya sejarah itu disebut history ya Pak. Story itu cerita ya Pak. His itu kan dia ya. History itu cerita dia. Jadi cerita bapak yang nulis merangkai cerita itu. Nah, dengan cara apa bapak nanti akan dikenang dalam sejarah? Ya kita lah yang membuatnya hari ini. Maka buatlah cerita-cerita yang baik. Atau ciptakanlah kisah-kisah yang indah. Ya nanti anak keturunan kita akan mengenang kita dengan yang indah-indah itu. Makanya kalau bisa Pak, ini saran saya ya. Cobalah dirumuskan prinsip-prinsip hidup di rumah itu. Kalau bisa ditempel di dinding. Itu kalau bisa jadikan sebagai kalau bisa sampai visi misi Pak. Tapi minimal inilah prinsip hidup keluarga Bapak. Saya tulis di dinding gitu. Kalau nggak usah banyak-banyak Pak. Quran juga ngasih indikator nggak banyak-banyak. Tadi cuma 3 kan. Jadi moto atau quote atau apalah namanya, nggak usah banyak-banyak. Contoh, disiplin, jujur, tanggung jawab, 3 ya. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Ini efektif untuk anak-anak. Saya coba terapkan disiplin. Pokoknya semuanya harus disiplin. Tempat sepatu harus di sini. Pokoknya siapa saja yang pulang dari berpergian, taruh sendal dan sepatu di sini. Kemudian berikutnya, anduk habis mandi. Kita buatkan tempat anduk kan? Anduk habis mandi wajib dikembalikan ke situ. Tempat sampah di sini. Siapapun yang habis makan makanan harus ngebuang sampahnya ke tong sampah. Disiplin Pak. Itu istri saya sangat terbantu jadinya. Jadi kita nggak lelah ngerjain semua. Suami kadang juga agak begitu. Kalau nggak diatur, pulang kerja, tas taruh di mana, sepatu taruh di mana, ikat pinggang taruh di mana, laptop taruh di mana, handphone taruh di mana, kunci taruh di mana. Besok ketika mau pergi kerja, ibu-ibu stres. Anaknya teriak, "Ma, ini di mana?" Suaminya teriak, "Ikat pinggang papa mana? Laptop di mana? Charger di mana?" Akhirnya ibu pagi-pagi itu stres ibu-ibu. Tapi coba disiplin. Ibu-ibu enak pagi-pagi. Nah, saya ngelihat, saya kadang ingat, namanya kita punya apa Pak? Punya rencana kan nggak semuanya bisa diterapkan, makanya harus ada evaluasi ya. Apa dalam bahasa manajemen POAC-nya lah ya. Harus ada rencana, harus ada pelaksanaan actuating ya, pelaksanaannya ya. Harus ada kontrolnya ya. Tapi menurut saya cukup efektif, disiplin aja Pak. Tiba waktu sholat dulu. Nah, coba dirinci kan, disiplin itu apa aja dirincian untuk di rumah. Kemudian jujur. Oh, jujur itu mujur Pak. Jujur itu mujur. Suami kalau jujur ke istri senang kita hidup. Cobalah mulai nggak jujur. Ada yang cerita ke saya beberapa waktu lalu. Kisah bahkan kasus seseorang tokoh. Istrinya yang curhat kan? Akhirnya istri saya cerita ke saya. Ini masuk ke kamar mandi lama banget dan selalu bawa handphone. Jadi handphonenya ke kamar mandi dibawa. Ternyata ketahuan akhirnya. Nah, ada Will, wanita idaman lain. Chatnya sih dihapus ya, tapi kan nggak mungkin selamanya kehapus. Boleh nggak jujur kan Pak? Tapi kalau kita jujur Pak, handphone geletakin aja. Nggak ada apa-apa kok di handphone. Nah, kalau suami sudah mulai mempassword, mempola handphonenya, tadinya nggak dipola, ada sesuatu. Apalagi kalau ke kamar mandi aja handphone dibawa. Nah, terus di kamar mandinya lama lagi ya. Ternyata mungkin chatting dari kamar mandinya. Kalau ketahuan di luar, papa ngapain sih dari tadi WhatsAppan melulu gitu ya. Nah, tahu-taunya
terungkap juga akhirnya. Makanya jujur itu katanya mata uang yang laku dimanapun ya. Karena di dalam dunia mafia saja jujur itu nomor 1 ya. Harus jujur. Bohong mati. Coba nggak jujur, wassalam. Jadi prinsipnya harus jujur. Rahasia seberat apapun harus di-keep serapi mungkin. Nggak boleh bocor keluar. Coba bocorin ya. Ancamannya kan dia dan keluarganya, bahkan ancamannya kan. Jadi di dunia kejahatan saja kejujuran itu nomor 1. Nah, kemudian tanggung jawab. Nah, yang lain-lain silakan Bapak Ibu. Ini menurut saya penting ya, supaya kita nanti dikenang oleh keluarga kita kebaikannya. Saya kalau di pengajian ibu saya suruh tulis, kemudian suruh laminating. Karena kadang ibu kalau dikasih tugas beda sama ngasih anak-anak di sekolah tugas, Pak. Kalau anak-anak di sekolah dikasih tugas kerjain ya, dinilai. Ibu-ibu dikasih tugas, Bu, tolong bikin misalnya kalau saya itu nasihat untuk anakku dalam bentuk puisi itu. Ibu kepengen nanti kalau ibu mati, pesan-pesan apa yang akan diteruskan oleh anak ibu? Bikin, kata saya, kemudian dilaminating. Nah, ibu-ibunya kalau udah gituin, Pak, mau dia bikin. Nah, itu pada ngumpulin ke saya tuh, ibu pengajian taklim. Lucu-lucu kadang ibu-ibu tuh bikin puisi, Pak. Jadi nasihat untuk anakku, ada yang nulis nasihat untuk cucuku, tapi dalam bentuk puisi. Dilaminatnya sama dia dikumpulin. Nah, berikutnya Pak Ibu, tempel di rumah. Kasih tahu anak cucunya, nih, nenek nanti kepengen kalian sepeninggal nenek begini. Ibu kepengen nanti kalian sepeninggal ibu begini nih. Itu cukup efektif untuk menasihati anak cucu kita. Nah, daripada kita hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Itu saja barangkali Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baik manusia ya, di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya kasus masalah utang. Katakan yang diutangi itu A, yang penghutang itu B. Si B itu sifatnya walaupun sudah diberitahu oleh si A supaya akhirnya diselesaikan utang itu, karena utang itu membawa sampai ke akhirat. Ya. Itu berat sekali. Memang nilainya tidak kecil, tapi juga tidak besar. Itu saya punya taktik. Si B itu disarankan ya oleh si A yang punya utang. Karena si B itu sifatnya itu bukan tidak berpenghasilan, tapi kenyataannya tidak berniat Membayar. Walaupun itu tidak semuanya dicicil lah gitu. Iya, iya. Selalu mengingatinya ke si B itu, hati-hati kamu. Nah, cerita